Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini, kita percaya bahwa setiap puing runtuhan menyimpan nyawa. Dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia, kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi sebuah kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Dongeng Sejarah. Sobat Dongeng Sejarah, bayangkan sebuah rumah tua di Gang Peneleh, Surabaya. Di sana, di bawah bimbingan sang guru bangsa, H.O.S. Cokro Aminoto, 3 pemuda cerdas berdebat sengit tentang masa depan Indonesia. Salah satunya adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, seorang santri yang tulus, sekretaris pribadi sang guru, dan menantu yang setia. Ia dan Soekarno adalah sahabat seperjuangan, saling berbagi mimpi tentang kemerdekaan. Namun, sejarah memiliki jalannya sendiri yang kejam. Dari meja diskusi di Gang Peneleh, Kartosuwiryo justru berakhir di hutan-hutan Jawa Barat, memimpin pemberontakan yang menumpahkan darah, melawan sahabatnya sendiri Soekarno. Ia memproklamirkan Negara Islam Indonesia (NII), sebuah mimpi yang ia yakini sebagai satu-satunya jalan menuju kemerdekaan sejati. Bagaimana seorang santri yang tulus bisa berubah menjadi pemimpin pemberontakan yang paling dicari Republik? Mengapa ia tega mengangkat senjata melawan negara yang ia bantu dirikan? Dan apa yang sebenarnya mendorong Kartosuwiryo untuk memilih jalan sunyi yang berujung pada hukuman mati? Mari kita selami kisah tragis tentang sang pembangkang dari hutan Jawa, sebuah dongeng tentang idealisme yang dibayar mahal dengan pengkhianatan dan air mata. Saudara seperguruan yang terpisah, 1905 sampai 1927. Sejarah seringkali menulis nama Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo dengan tinta hitam, sebagai seorang pemberontak yang ingin mengganti Pancasila dengan negara Islam. Namun, sebelum ia menjadi imam DITII yang diburu oleh tentara Republik di hutan-hutan Jawa Barat, ia adalah seorang pemuda cerdas yang pernah berbagi mimpi, berbagi piring, bahkan berbagi tempat tidur dengan proklamator kita, Soekarno. Kisah ini bukan sekadar tentang pemberontakan, melainkan tentang tragedi persahabatan dua anak manusia yang dicabik oleh perbedaan ideologi. Bagaimana seorang sahabat karib bisa berakhir di ujung senapan sahabatnya sendiri? Mari kita putar waktu ke masa-masa awal abad ke-20. Kartosuwiryo lahir di Cepu, Jawa Tengah pada 7 Januari 1905. Ada juga yang menyebut 1907. Ia bukanlah anak dari keluarga santri totok seperti yang banyak dibayangkan orang. Ayahnya adalah seorang mantri candu, pegawai pemerintah kolonial yang mengawasi peredaran candu, sebuah posisi yang cukup terpandang di kalangan priai Jawa saat itu. Masa kecilnya dihabiskan dalam lingkungan yang cukup sekuler dan bergaya hidup modern ala Belanda. Ia bersekolah di ELS, Europese Lagere School, sekolah dasar elit khusus anak Eropa dan priai tinggi. Ironisnya, Kartosuwiryo muda justru lebih fasih berbahasa Belanda daripada membaca kitab kuning. Kecerdasannya membawa Kartosuwiryo melanjutkan studi ke NIAS, Netherlands Indische Artsen School, sekolah kedokteran bergengsi di Surabaya. Disinilah titik balik hidupnya terjadi. Alih-alih sibuk dengan stetoskop dan buku anatomi, Kartosuwiryo justru tenggelam dalam diskusi-diskusi politik. Ia mulai membaca buku-buku kiri pemberian pamannya, Mas Marco Kartodikromo, seorang tokoh komunis jurnalis radikal. Aktivitas politiknya yang berbahaya ini tercium oleh pihak sekolah. Pada tahun 1927, ia dikeluarkan dari NIAS dengan alasan memiliki buku-buku beraliran sosialis dan komunis. Mimpi menjadi dokter kandas, namun takdir lain sedang menantinya, menjadi dokter bagi masyarakat yang sakit akibat penjajahan. Setelah keluar dari NIAS, Kartosuwiryo tidak pulang kampung.
Ia justru nyantrik di rumah HOS Cokro Aminoto di Gang Peneleh 7, Surabaya. Rumah ini legendaris sebagai kawah candra di muka pergerakan nasional. Di rumah inilah Kartosuwiryo tinggal satu atap dengan pemuda-pemuda lain yang kelak mengguncang Indonesia. Muso, Alimin, dan tentu saja Kusno alias Soekarno. Mereka adalah anak-anak asuh Cokro Aminoto, sang raja Jawa tanpa mahkota. Di meja makan yang sama, mereka berdebat tentang nasib bangsa, melahap buku-buku berat, dan bermimpi memerdekakan Hindia Belanda. Hubungan Kartosuwiryo dan Soekarno di Peneleh sangatlah unik. Mereka tidur di kamar yang sempit, berbagi tikar, dan saling meminjam pakaian. Namun, karakter mereka bagaikan bumi dan langit. Soekarno adalah sosok flamboyan, pecinta seni, dan orator ulung yang sering berlatih pidato di depan cermin sambil berteriak-teriak, yang kerap diejek oleh Kartosuwiryo. "Hei Karno, jangan berisik, buat apa pidato di depan kaca kayak orang gila?" Sebaliknya, Kartosuwiryo adalah pribadi yang serius, kutu buku, sedikit tertutup, dan sangat disiplin. Meski berbeda, ikatan batin mereka sangat kuat, layaknya saudara kandung. Di bawah bimbingan Cokro Aminoto, Kartosuwiryo menemukan jalan hidup barunya, Islam. Berbeda dengan Soekarno yang meramu nasionalisme, agama, dan Marxisme menjadi satu, Kartosuwiryo memilih memurnikan perjuangannya berlandaskan Islam syariat. Ia menjadi sekretaris pribadi Cokro Aminoto, sebuah posisi kepercayaan yang tinggi dan aktif di Partai Sarekat Islam. Perlahan tapi pasti, ia mulai meninggalkan bacaan-bacaan kirinya dan beralih mendalami Islam secara totalitas. Ia mulai melihat bahwa satu-satunya obat bagi penyakit masyarakat kolonial adalah kembali pada hukum Tuhan, bukan sekadar nasionalisme sekuler. Menjelang akhir tahun 1920-an, jalan kedua sahabat ini mulai bercabang. Soekarno pindah ke Bandung untuk kuliah di ITB dan mendirikan PNI dengan haluan nasionalisme sekuler. Kartosuwiryo tetap setia mendampingi Cokro Aminoto dan memperkuat basis Islam politik. Mereka masih bersahabat, namun kompas politik mereka mulai menunjuk ke arah yang berbeda. Soekarno memimpikan Indonesia yang menaungi semua golongan, nasionalis, agama, komunis, sementara Kartosuwiryo mulai memimpikan sebuah Darul Islam, negara Islam. Masa muda di Surabaya adalah masa keemasan persahabatan mereka. Belum ada senjata, belum ada darah, dan belum ada vonis mati. Yang ada hanyalah semangat muda untuk melawan Belanda. Namun, siapa sangka, pemuda pendiam yang dulu sering mengejek Soekarno latihan pidato itu, kelak akan menjadi ancaman terbesar bagi Republik yang didirikan sahabatnya sendiri. Di bab selanjutnya, kita akan melihat bagaimana Kartosuwiryo semakin radikal, menyingkir ke Jawa Barat, dan mulai menyusun kekuatan militernya yang menakutkan, Laskar Hizbullah. Proklamasi di tengah hutan, 1945-1949. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Kartosuwiryo awalnya mendukung Republik. Namun, hubungan harmonis itu hancur lebur akibat Perjanjian Renville pada Januari 1948. Perjanjian ini memaksa pasukan TNI Divisi Siliwangi untuk hijrah meninggalkan Jawa Barat dan pindah ke Yogyakarta, menyerahkan wilayah Pasundan kepada Belanda. Bagi Kartosuwiryo, ini adalah pengkhianatan besar. Ia menolak mematuhi perintah itu. Dengan lantang ia berkata, "Umat Islam tidak akan lari. Kami akan tetap di sini, di tanah air kami, melawan Belanda sampai titik darah penghabisan." Di saat Siliwangi pergi, Kartosuwiryo dan laskarnya, Hizbullah dan Sabilillah, bertahan menjadi penguasa de facto di pegunungan Jawa Barat. Kepergian TNI menciptakan vacuum of power, kekosongan kekuasaan di Jawa Barat. Belanda belum sepenuhnya menguasai desa-desa, sementara Republik Indonesia sudah angkat kaki. Momen inilah yang ditunggu Kartosuwiryo. Ia merasa inilah saatnya umat Islam mengambil alih. Pada Februari 1948, ia mengadakan konferensi di Cisayong, Tasikmalaya. Hasilnya mengejutkan, pembentukan Tentara Islam Indonesia, TII. Ini bukan lagi laskar rakyat biasa,
tapi tentara reguler dengan struktur komando yang rapi, seragam, dan disiplin militer yang siap menegakkan hukum Islam di tanah Pasundan. Situasi di Jawa Barat menjadi sangat rumit dan berdarah. Terjadi apa yang disebut perang segitiga. Di satu sisi, TII berperang mati-matian melawan tentara Belanda. Di sisi lain, ketika pasukan Siliwangi kembali ke Jawa Barat, Long March Siliwangi pada tahun 1949, TII justru menyambut mereka dengan tembakan. Kartosuwiryo menganggap Siliwangi yang kembali sebagai tamu tak diundang atau pasukan liar yang masuk ke wilayahnya tanpa izin. Terjadilah tragedi di mana sesama putra bangsa saling bunuh. Siliwangi versus TII, sementara Belanda tertawa melihat musuh-musuhnya saling menghancurkan. Pada Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer II dan berhasil menduduki Yogyakarta. Soekarno, Hatta, dan para pemimpin republik ditangkap dan diasingkan. Berita ini sampai ke telinga Kartosuwiryo di hutan dengan tafsir yang berbeda. Ia menganggap Republik Indonesia telah bubar dan tamat riwayatnya. Baginya, karena RI sudah tidak ada, maka tidak ada lagi halangan untuk mendirikan negara baru. Ia merasa wajib menyelamatkan umat Islam dari kekuasaan Belanda dengan memproklamirkan negara sendiri sebagai pengganti RI yang menurutnya telah runtuh. Puncak dari semua manuver ini terjadi pada tanggal 7 Agustus 1949. Di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Cisayong, Tasikmalaya, di tengah suasana perang yang mencekam, Kartosuwiryo memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia. Bunyi proklamasinya tegas, "Kami, umat Islam bangsa Indonesia, menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia. Hukum yang berlaku atas negara Islam itu ialah hukum Islam." Dengan proklamasi ini, Kartosuwiryo resmi mengangkat dirinya sebagai imam, pemimpin tertinggi, dan memutus segala hubungan dengan Republik Indonesia yang dipimpin sahabatnya Soekarno. Jangan bayangkan NII hanya sekadar gerombolan liar. Kartosuwiryo membangun struktur pemerintahan yang sangat lengkap, meskipun pusatnya berpindah-pindah di dalam hutan. NII memiliki undang-undang dasar sendiri, kanun asasi, mata uang sendiri, sistem pajak, sistem pendidikan, hingga pembagian wilayah gubernuran. Rakyat di desa-desa yang dikuasai DITII diwajibkan membayar infak dan tunduk pada aturan syariat yang ketat. Bagi sebagian rakyat, NII adalah pelindung dari Belanda. Bagi sebagian lain, mereka adalah penguasa baru yang menakutkan. Sebelum memproklamirkan NII, Kartosuwiryo sebenarnya sempat mengirim surat kepada Soekarno dan para pemimpin Masyumi. Ia mengajak mereka untuk bergabung dan menjadikan Islam sebagai dasar negara, mumpung RI sedang sekarat. Namun, ajakan itu tidak pernah ditanggapi serius atau mungkin tidak pernah sampai. Soekarno yang sedang ditahan di Bangka tetap teguh pada Pancasila. Kegagalan komunikasi ini memperlebar jurang pemisah. Kartosuwiryo merasa dikhianati oleh kaum Republikan yang ia anggap munafik karena menolak hukum Allah demi hukum buatan manusia. Tahun 1949 berakhir dengan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Republik Indonesia Serikat RIS berdiri tegak dan Soekarno kembali ke istana. Namun bagi Kartosuwiryo, perang baru saja dimulai. Ia menolak bergabung kembali dengan RI. Hutan-hutan Jawa Barat kini menjadi benteng terakhir bagi mimpi negara Islamnya. Sahabat yang dulu tidur satu kamar, kini resmi menjadi musuh nomor satu negara. Perang gerilya yang panjang, melelahkan dan penuh air mata akan mewarnai dekade 1950-an, menguji kesabaran Soekarno untuk menumpas sahabatnya sendiri. Memburu sang imam di jantung Pasundan, 1950 hingga 1962. Memasuki dekade 1950-an, Jawa Barat mencekam. Mimpi negara Islam yang dijanjikan Kartosuwiryo perlahan berubah menjadi mimpi buruk bagi rakyat kecil. Karena terdesak logistik, pasukan DITII mulai menjarah desa-desa untuk bertahan hidup. Rumah-rumah dibakar, kereta api digulingkan, dan warga yang menolak membantu seringkali dieksekusi. Rakyat yang dulu simpatik, kini terjepit di antara dua api.
takut pada tentara Republik di siang hari, dan takut pada tentara Darul Islam di malam hari. Kartosuwiryo yang dulu dipuja sebagai pelindung, kini mulai ditakuti sebagai sumber petaka. Putus asa karena perang gerilya tak kunjung menang, taktik DITII berubah menjadi teror personal. Target utamanya tak main-main, Presiden Soekarno. Kartosuwiryo telah mengeluarkan fatwa bahwa darah Soekarno halal karena dianggap penghalang utama berdirinya negara Islam. Tragedi paling memilukan terjadi pada peristiwa Cikini, 30 November 1957, saat Soekarno menghadiri pesta sekolah anak-anaknya, granat dilemparkan oleh anak buah Kartosuwiryo. Soekarno selamat, tapi puluhan anak sekolah dan ibu hamil tewas bersimbah darah. Persahabatan masa kecil itu kini benar-benar telah mati, digantikan oleh dendam yang memakan korban tak berdosa. Tak jera dengan Cikini, upaya pembunuhan berlanjut hingga ke tempat ibadah. Pada Idul Adha 1962, saat Soekarno sedang sholat di halaman Istana Negara, seorang penembak jitu DITII melepaskan tembakan dari jarak dekat. Peluru meleset dari tubuh Soekarno, namun menyeret bahu Ketua DPR Zainul Arifin. Bayangkan ironinya, orang-orang yang mengaku pejuang Islam justru mencoba membunuh pemimpin negara saat sedang bersujud kepada Allah. Peristiwa ini membuat Soekarno semakin yakin bahwa gerakan sahabatnya ini harus ditumpas hingga ke akar-akarnya. Menghadapi gerilya DITII yang licin keluar masuk hutan, TNI di bawah Komando Jenderal A.H. Nasution dan Pangdam Siliwangi Ibrahim Aji menerapkan strategi brilian, Operasi Pagar Betis. TNI tidak bekerja sendiri, melainkan melibatkan ratusan ribu rakyat desa untuk mengepung gunung. Rakyat berbaris rapat membentuk pagar hidup, menyisir hutan jengkal demi jengkal, memutus jalur logistik DITII. Kartosuwiryo dan pasukannya terkurung di puncak gunung, kelaparan dan terisolasi dari dunia luar. Senjata canggih mereka tak berdaya menghadapi lautan manusia yang bergerak serentak. Terjepit oleh pagar betis, moral pasukan DITII runtuh. Satu persatu panglima perang kepercayaan Kartosuwiryo menyerah atau tewas tertembak. Mereka yang tersisa di hutan terpaksa memakan umbi-umbian, kulit pohon, bahkan air seni sendiri untuk bertahan hidup. Kartosuwiryo sendiri yang kini berusia 57 tahun, kondisinya sangat memprihatinkan. Kakinya luka parah terkena peluru, tubuhnya kurus kering digerogoti penyakit, dan ia harus ditandu kemana-mana. Sang imam yang gagah perkasa kini hanyalah seorang tua yang rapuh di tengah hutan belantara. Tak jera dengan akhir petualangan itu terjadi pada tanggal 4 Juni 1962. Di sebuah gubuk reot di lereng Gunung Geber, Majalaya, pasukan Siliwangi dari Kompi C Batalion 328 Kujang II berhasil mengendus persembunyian terakhir Kartosuwiryo. Tidak ada baku tembak yang heroik, pasukan TNI menemukan Kartosuwiryo sedang terbaring lemah, tak berdaya untuk melawan. Saat ditangkap, ia tidak meminta ampun, hanya meminta air minum. Berita penangkapan ini menggemparkan nasional. Setelah 13 tahun bergerilya, sang imam akhirnya turun gunung bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai tawanan perang. Kartosuwiryo dibawa ke Bandung dan ke Jakarta untuk diadili. Di dalam penjara militer, ia akhirnya dipertemukan kembali dengan keluarganya dalam suasana yang mengharukan. Namun, pertemuan dengan saudara tuanya, Soekarno, belum terjadi. Soekarno kini memegang pena penentu nasib. Apakah ia akan memberikan gerasi kepada sahabat masa kecilnya, ataukah ia akan menandatangani surat perintah eksekusi mati demi tegaknya hukum negara?
Dilema batin Soekarno yang luar biasa ini akan menjadi kisah penutup di bab terakhir. Air mata di ujung pena, 1962. Agustus 1962, Palu Hakim Mahkamah Militer diketuk. Vonisnya bulat dan tak terbantahkan. Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati. Hukuman ini dianggap setimpal atas pemberontakan belasan tahun yang memakan ribuan korban jiwa dan upaya pembunuhan terhadap kepala negara. Namun, di balik kacamata hukum yang kaku, ada sebuah drama kemanusiaan yang sunyi. Surat keputusan eksekusi itu tidak bisa dilaksanakan tanpa tanda tangan persetujuan dari Presiden. Disinilah letak tragisnya. Presiden yang harus menandatangani kematian itu adalah Soekarno, tempat satu kamar kos terdakwa saat mereka masih remaja. Berkas eksekusi itu sudah mendarat di meja kerja Soekarno di Istana Merdeka. Namun, pena sang proklamator tak kunjung menyentuh kertas. Sehari, seminggu, sebulan, hingga 3 bulan berlalu, surat itu tergeletak tak tersentuh. Para jenderal mendesak agar eksekusi segera dilakukan demi kepastian hukum, tapi Soekarno bergeming. Hatinya bimbang luar biasa. Bagaimana mungkin tangannya yang dulu pernah makan dari piring yang sama dengan Kartosuwiryo, kini harus digunakan untuk membunuhnya? Setiap kali melihat nama Kartosuwiryo di kertas itu, yang terbayang bukan wajah pemberontak tua, melainkan wajah Mas Karto muda yang sedang mengajarinya mengaji di rumah Pak Cokro. Dalam kesendiriannya di kamar istana, pikiran Soekarno melayang jauh ke masa lalu di Gang Peneleh, Surabaya. Ia teringat suara tawa mereka, debat-debat panas tentang nasib bangsa, dan mimpi-mimpi besar yang mereka rajut di bawah lampu minyak. Dulu, mereka berjanji untuk memerdekakan Indonesia bersama-sama. Takdir macam apa yang membuat mereka harus berdiri di kutub yang berlawanan? Satu menjadi Presiden RI, satu menjadi Imam NII. Satu mempertahankan Pancasila, satu memperjuangkan syariat Islam. Perbedaan ideologi ternyata lebih tajam daripada pedang, mampu membelah persahabatan yang paling tulus sekalipun. Akhirnya, momen yang tak terelakkan itu tiba pada September 1962. Soekarno tak bisa lagi menunda kewajiban kenegaraannya. Di ruang kerjanya yang sunyi, ia mengambil pena dengan tangan gemetar. Ia memandangi foto sahabatnya itu lama-lama. Kenapa harus begini, Mas Karto? Mungkin itu yang terucap di batinnya. Air mata Soekarno menetes, jatuh membasahi kertas keputusan itu. Sambil terisak, ia membubuhkan tanda tangannya. Tanda tangan itu bukan sekadar formalitas hukum, melainkan lonceng kematian bagi sebagian dari masa lalunya sendiri. Ia telah memilih menyelamatkan negara dengan mengorbankan sahabat. Di sel tahanan, Kartosuwiryo menerima nasibnya dengan ketenangan seorang sufi. Ia menolak mengajukan gerasi pengampunan. Baginya, meminta ampun kepada manusia adalah pantangan. Ampunan hanya milik Allah. Permintaan terakhirnya sederhana namun menyayat hati. Ia ingin bertemu dengan istri dan anak-anaknya untuk makan bersama terakhir kalinya. Pertemuan itu berlangsung haru. Tidak ada hidangan mewah, hanya nasi dan lauk sederhana. Kartosuwiryo menasehati anak-anaknya untuk menjadi warga negara yang baik dan tidak menyimpan dendam. Ia tahu ajalnya sudah dekat. Tanggal 5 September 1962, ada versi lain menyebut 12 September, dini hari yang dingin. Kartosuwiryo dibawa ke Pulau Ubi di Kepulauan Seribu. Ia mengenakan pakaian putih bersih. Di hadapannya, 12 moncong senapan regu tembak telah terarah ke dadanya. Ia menolak matanya ditutup. Ia ingin menatap kematian dengan berani. Terdengar komando pelan, disusul letusan serentak yang memecah kesunyian laut. Tubuh tua itu rubuh ke tanah. Peluru-peluru itu mengakhiri petualangan panjang sang imam, sekaligus mengakhiri babak paling berdarah dalam sejarah politik Indonesia. Beberapa hari setelah eksekusi, foto dokumentasi peristiwa itu diserahkan kepada Soekarno. Soekarno melihat foto jasad sahabatnya yang terbujur kaku. Ia tak kuat menahan tangisnya lagi. Ia melempar foto-foto itu ke lantai saking sedihnya. Sorot matanya masih sama,
gumam Soekarno pilu, sorot mata seorang pejuang. Meskipun Kartosuwiryo adalah musuh negara, di mata Soekarno ia tetaplah seorang pejuang yang teguh pada pendiriannya, meski jalan yang ditempuhnya salah. Kisah Soekarno dan Kartosuwiryo adalah kisah tentang betapa mahalnya harga sebuah ideologi. Persahabatan mereka hancur bukan karena harta atau wanita, melainkan cinta yang berbeda cara pada tanah air yang sama. Hari ini, jika kita mengenang mereka, jangan hanya melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Lihatlah sisi manusianya, bahwa di balik seragam kebesaran dan jubah imam, ada dua anak manusia yang pernah saling menyayangi, namun dipaksa saling membunuh oleh kejamnya roda sejarah. Di makam tanpa nama di Pulau Ubi, kini dipindah ke Pulau Onrus, Kartosuwiryo tidur dalam sunyi, membawa serta mimpi negara Islamnya, meninggalkan Soekarno yang terus dihantui rasa bersalah hingga akhir hayatnya. Kisah Kartosuwiryo adalah pengingat bahwa di balik setiap konflik selalu ada sisi manusiawi. Ia adalah seorang idealis yang rela mengorbankan segalanya demi keyakinannya meski jalannya berujung pada tragedi. Jika kisah ini menggugah pemikiran kalian tentang makna kebenaran dalam sejarah, berikan like pada video ini sebagai tanda penghargaan atas perjalanan hidupnya yang kompleks. Saya ingin mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Kartosuwiryo adalah pemberontak atau pejuang yang disalahpahami? Tuliskan pandangan jujur dan berimbang kalian di bawah. Agar kisah-kisah kompleks dari para founding fathers bangsa ini tidak pernah hilang, dukung terus channel Dongeng Sejarah dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita terus belajar dari masa lalu, agar kita tidak terpecah belah oleh idealisme yang berbeda. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam sejarah.